Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, ini sepertinya kamera laptop saya sedang rusak sehingga tidak bisa nyala. Mohon maaf sekali. Kita akan mulai sebelum Ustazah Lailatul Fitriah memulai, karena beliau sedang mencari kacamatanya yang biasa ketelisut. Karena penyakitnya orang yang berkacamata ini lupa tempatnya, seperti saya juga. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ingin sapa satu persatu hadirin yang ada di sini. Ada Bu Loli, Bu Husnul Khotimah, Ibu Indah Lestari, Ibu Zulaiha, Ibu Swatun Hasanah, dan Ibu Yuke. Selamat datang di acara ngaji kitab yang diadakan oleh Bait Al-Hikmah bekerja sama dengan Nasyatul Aisyah Lowok Waru. Nah, saya Ervin Walida yang mendampingi Ustazah Lailatul Fitriah Zakiyah di sore hari ini untuk menyampaikan kelanjutan materi di Rabu yang lalu. Di Rabu yang lalu kita sudah membahas tentang kisah Nabi Musa yang bertemu dengan seorang hamba yang begitu banyak hikmah yang dia tahu tentang kehidupan. Maka akan kita lanjutkan di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sepertinya bolehlah masuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Mari kita awali acara di sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kisah yang sebelumnya sepertinya sampai halaman 42 bukan? Sudah. Langsung saja saya serahkan kepada Ustazah Laila untuk melanjutkan acara. Oke. Terima kasih Mbak Ervin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sore ini kita akan lanjutkan ya membaca kitab Qasasul Quran bil Atfal. Kita sudah masuk di tema atau kisah Nabi Khidir ya. Nabi Khidir kemarin sampai berarti sekarang langsung ke sini ya Mbak Ervin ya. Oke. Kanal Khidiru ya, saya memulai baca dulu, nanti ibu-ibu atau teman-teman yang lain yang bersedia untuk membaca monggo bisa berpartisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kanal Khidiru alaihi salamu abdan salihan min ibadillahi allamahullahu ilman la ya'rifuhu ahadun minal bashari. Ya, jadi Nabi Khidir ya, ada yang membaca Khidir, ada yang membaca Khadir ya. Itu adalah seorang hamba yang solih dari hamba-hamba Allah yang Allah mengajarkannya ilmu yang tidak diketahui oleh seorang pun dari manusia. Jadi ilmunya ilmu tertinggi karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui ilmunya Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Wa kanal Khadiru qad syariba min aini ma. Jadi Nabi Khidir itu telah minum. Ain di sini artinya bukan mata tetapi mata air ya. Kalau di Quran itu biasanya sering disebut kata wajannati wa uyun gitu ya. Wajannati wa uyun, termasuk kisah Nabi Nuh ya, yang di surat Al-Qamar, ibu-ibu yang ikut kelas TKT di ayat 12 itu kan disebutkan wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma, dan kami pancarkan bumi ini uyun ya menjadi mata air. Nah, jamak uyun itu adalah jamak dari ain. Jadi Nabi Khadir itu minum dari mata air yang dinamakan tusama ainul hayah.
yaitu mata air kehidupan. Man syariba minha qala umruhu. Nah, sini dikatakan bahwa siapa yang minum ya dari air kehidupan itu, maka dia akan panjang umurnya. Oke, kemudian ke bawah Mbak Ervin. Walaqad 'ashal khadiru hatta aslama ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mata ba'daha. Jadi Khadir ini hidup sampai dia berislam bersama Rasulullah SAW dan meninggal sesudahnya. Ya, kapan hari saya sudah menjelaskan ya bahwa Nabi Khidir ini memang apa istilahnya misterius ya. Misterius, ada yang mengatakan hidup sejak di zaman Nabi Ibrahim, kemudian termasuk juga bertemu dengan Dzulqarnain, lalu pernah juga bertemu dengan Nabi Ilyas. Tapi kemudian ada yang mengatakan hingga Nabi Muhammad ya, sampai kepada sahabat-sahabatnya itu Nabi Khadir juga pernah bersama mereka itu. Nah, itu ada beberapa riwayat yang mengatakan seperti itu. Nah, untuk kebenarannya ya nanti mungkin kita perlu meng-cross check banyak referensi ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Nabi Khidir ini hidup sehingga sampai dia berislam bersama Rasulullah SAW dan kemudian meninggal sesudahnya. Nah, kalau kita hitung jadi berapa tahun usianya ya? Karena misalnya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu saja 500 tahun lebih ya. Nabi Muhammad itu kan lahir disebutkan 570 Masehi. Masehi itu kan berarti patokannya apakah kelahiran Nabi Isa ataukah ketika Nabi Isa diangkat menjadi Rasul. Nah, kemudian ditambah dengan usia Rasulullah 63 tahun. Kan? Nah, itu sudah 600. Nah, ke Isa itu masih ada nabi-nabi di atasnya itu. Dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terus ke atas lagi Nabi Yunus, Nabi Ilyasa, dan sampai ke Nabi Ibrahim itu berapa ribu tahun gitu. Oke, jadi nanti mungkin perlu kita cross check lagi dengan di beberapa referensi. Nah, wa kana qad jalasa ala farwatin bayda'a fa idza biha tahtazzu. Sebentar Mbak Ervin. Ini ada tamu, Mbak. Bisa dilanjutkan Mbak Ervin dulu ya. Oke, saya melanjutkan dari yang disebutkan Ustazah Laila tadi. Walaqad 'asha al-Khadiru hatta aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mata ba'daha. Bahwa Khidir itu 'asha, hidup, sampai aslama, sampai berislam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal setelahnya. Wa kana qad jalasa ala furwatin bayda'a fa idza biha tahtazzu khadra'a min waraihi fasamma al-khadir. Jadi sebenarnya al-khadir itu artinya adalah hijau, kehijau-hijauan. Kalau kita sering mendengar akhdar atau khadra, itu artinya adalah hijau. Maka ini diambil dari kata hijau tadi, memang karena ada kisah di baliknya, yaitu setiap kali ia duduk, jalasa ini duduk, ala farwatin bayda, sebentar, ini kayaknya belum di... Oh, sudah direkod ternyata. Nah, ini farwatin bayda ini apa ya? Setiap duduk di farwah yang berwarna putih, maka dia akan menampilkan kehijau-hijauan dari belakangnya. Maka ia disebut dengan khidir kemudian. Sebentar saya buka kamus dulu, farwah ini apa. Gimana tadi Mbak Ervin? Farwatin bayda ini apa artinya farwat? Oh, farwah itu apa ya? Tanah kering gitu. Oh.
Jadi setiap dia duduk di atas tanah kering, kemudian Iya. dia akan berubah menjadi kehijau-hijauan dari belakangnya, gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa, ini saya lanjutkan ya. Mbak Erwin kayaknya lagi. Ya. Wakana qad jalasa ala farwatin bayda'a. Ya, jadi Khadir ini duduk di atas tanah kering gitu berwarna putih. Fa idza biyat tahtazzu khadra'a min waraihi, tahtazu khadra'u atau khadra'a ini. Nah, tiba-tiba itu ihtaz itu apa? Ya kan bergetar atau bergoyang gitu kan. Menjadi hijau min waraihi. Dari belakangnya fasumiyal Khadir. Maka kemudian dinamakan Khadir. Jadi Khadir ini akar katanya sama dengan akhdar ya. Jadi bahasa Arabnya hijau itu kan akhdar. Ahmar, merah, abyad, putih. Nah, itu ibu-ibu setidaknya perlu hafal nama-nama warna lah. Kalau kosakata yang lain enggak hafal, paling enggak nama-nama warna. Ya, jadi ahmar, abyad, baydha, abyad dan baydha itu putih. Abyad itu untuk kata kerja mudzakkar istilahnya ya. Nah, kalau baydha itu untuk muannas. Nah, khadra ini sama dengan akhdar. Khadra ini untuk muannas, akhdar untuk laki-laki. Nah, maka karena kehijauan tadi tempat duduknya itu, maka terus dia namanya Khadir. Dinamai Khadir. Kemarin kita sudah itu belum nama aslinya itu. Kayak kemarin kok sempat membaca itu nama aslinya. Nanti kalau ketemu lagi ya. Oke. Wa kana yajulu fil biladi yanfadhu amrallahi ta'ala. Jala yajulu itu mengelilingi ya. Berputar gitu. Maka sepeda motor itu kan Jawal. bahasa Arabnya jawalah ya. Jadi ada darroja, ada jawalah itu karena berputar dia. Nah, jadi dia mengelilingi negeri-negeri untuk melaksanakan perintah Allah. Nafadha yanfadhu itu bisa berarti tembus atau bisa berarti melaksanakan. Maka pernah mengenal istilah tanfid ya. Tanfid ya. Nah, tanfid itu berarti ya semacam dokumen yang habis misalnya ada kongres atau muktamar atau apa itu kan hasilnya itu kan ditanfidkan itu. Nah, jadi ini yanfadhu amrallahi ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wa yad'ul ibadah ila ibadati rabbil ibad. Nah, juga menyeru manusia, hamba ya, untuk menyembah rabbil ibad. Tuhannya hamba. Itu jadi Tuhannya hamba ya, Allah. Saya lanjutkan dulu nanti gantian sama Mbak Ervin. Oke, kemudian wa inda majma'il bahrain. Jadi waktu itu pekan lalu ya kita sudah membahas bahwa pertemuan Musa dan Khadir ini di pertemuan dua laut. Wa inda majma'il bahraini, dan ketika sampai di pertemuan dua laut, wa tahtas sokhroti, di bawah batu besar gitu ya. Kanal Khadiru yusalli lillahi ta'ala. Ya, jadi kemudian Khadir ini sholat. Mutaghottiyan itu pernah mengenal ghito ya. Ghito itu kan artinya tutup. Nah, jadi mutaghottiyan itu artinya tertutup. Covered gitu loh bahasa Inggrisnya mungkin. Covered. Bisaubin ahmaro, dengan baju warna merah. Fasallama alaihi Musa faqala. Kemudian mengucapkan salam pada Musa ya, dan mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faraddal Khadiru at-tahiyyata. Nah, jadi kemudian Khadir membalas. Jadi yang mengucap salam ini Nabi Musa berarti ya.
alaihi Musa mengatakan assalamualaikum, kemudian Khadir menjawab apa dengan tahiyah ya, dengan apa tahiyah itu ya, ucapan salam. Wa alaikassalam. Man anta? Jadi Nabi Khidir ini bertanya, siapa kamu gitu. Kemudian Musa menjawab, Musa. Ditanya lagi oleh Nabi Khidir, Musa Nabi Bani Israel? Apakah Musa dari nabinya Bani Israel? Qala na'am. Lalu Musa menjawab, iya. Wa ma ismul abdis salih? Jadi hamba beriman ini siapa namanya? Hamba yang solih ini siapa namanya? Al-Khadiru ya Musa. Namanya Khadir wahai Musa. Fama ja'a bika. Ja'abi itu sebetulnya artinya itu bisa berarti hamala ya. Jadi apa yang kamu bawa atau ya apa kepentinganmu, begitu apa keperluanmu. Kemudian Musa menjawab, attabi'uka ala an tu'allimani minal ilmi alladzi 'allamakallahu iyah. Aku mengikutimu agar engkau mengajarkanku ilmu yang mana Allah mengajarkan kepadamu dan Allah seorang diri yang mengajarkan. Iya itu kan artinya hanya kepada kan. Iya karena na'budu. Ya hanya kepadamu kami menyembah wa iya karena nasta'in. Jadi Allah yang langsung mengajarkan kepada Khadirin. Nah, kemudian Musa ingin berguru. Maka Musa mengatakan attabi'uka ala an tu'allimani minal ilmi alladzi 'allamakallahu iyyah. Aku mengikutimu untuk mengajarkanku ilmu yang mana Allah mengajarkannya kepadamu. Faqala al-Khadir, kemudian Khidir menjawab, ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin 'allamani Allahu ma la ta'lamu anta. Aku ini berada dalam ilmu yang mana ilmu itu Allah yang mengajarkan. Yang mana memang kamu tidak mengetahui. Wa anta ala ilmin 'allamakallahu iyyahu la a'lamuhu ana. Jadi meskipun Nabi Khidir ini sudah terkenal juga sebagai nabi yang apa namanya Nabi Khidir ini adalah nabi yang berpengetahuan tinggi sekalipun, tetapi beliau ini juga rendah hati. Ya, jadi yang beliau katakan apa? Ya Musa, aku ini memang mengetahui ilmu ya yang Allah ajarkan kepadaku yang kamu tidak mengetahui. Tetapi kamu juga punya ilmu yang Allah ajarkan padamu yang aku tidak mengetahui. Gitu, ya. Jadi tidak terus mengatakan, iya memang aku aja yang tahu, kamu nggak tahu gitu. Jadi Nabi Khidir mengatakan bahwa ilmu yang Allah ajarkan padaku itu memang kamu tidak tahu. Tetapi Allah juga mengajarkan ilmu kepadamu yang aku tidak tahu. Gitu. Wa innaka lan tastati'a as-sabra ala ma tara ya Musa. Sesungguhnya kamu nanti nggak bisa sabar Musa ya melihat apa yang terjadi nanti gitu. Jadi kalau dikisahkan di surat Al-Kahfi itu kan pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir kan banyak ada beberapa peristiwa yang Nabi Musa selalu bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa ini begini? Mengapa ini begini? Karena Nabi Musa belum mengetahui itu. Sehingga Nabi Musa tidak bisa bersabar, selalu bertanya kepada Nabi Khidir. Nah, kemudian Nabi Khidir mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ilmin la ta'rifu anhu syai'an. Jadi gimana kamu mau sabar pada ilmu yang kamu memang tidak mengetahui. Tuh, jadi sebelum ada penjelasan dariku mengenai hal itu, maka kamu bersabarlah dulu, gitu ya. Kamu bersabarlah dulu. Oke, Mbak Ervin mau lanjut? Pelan-pelan. Kalau bisa, ya dicoba. Sampai
ana ini ya. Oh, Oke, dilanjutkan. Wa innaka lan tastati'a sabra. Oh, ini udah ya. Faqala Musa. Ini Oh, oh, wa ya. qala Musa satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kemudian akhirnya Musa pun berkata, satajiduni insyaallah, maka engkau akan menemukan aku insyaallah dengan keadaan yang sabar, menjadi orang yang sabar. Wala a'si laka amro, dan aku tidak akan mengkhianati, bermaksiat ya, berkhianat, tidak akan memungkiri apa yang kamu kerjakan, apa yang menjadi urusanmu gitu. Qala fa ini taba'tani, kemudian si Khidir berkata, Khadir tadi berkata, fa ini taba'tani, jika kamu menginginkan untuk mengikutiku, fala tas'alni, maka janganlah kamu bertanya kepadaku, an syai'in, tentang sesuatu, hatta uhditsa laka, sampai aku mengatakan kepadamu, min dzikra, sampai aku mengatakan kepadamu apa darinya. Ya, peringatan atau penjelasan dari hal itu. Baiklah. Ya. Seperti halnya yang kita sudah tahu ya, kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, fakana hadza huwa syartul ladzi qabbalahu Musa. Dan ini adalah yang menjadi syarat kemudian si Khidir itu menerima Musa. Ini yusayyiru, yasiru ma'al khadiri liyara wa yasma'a duna an yatakallama. Nah, kemudian mereka akhirnya berjalan, Musa berjalan bersama Khidir untuk melihat, wa yasma' dan mendengar, duna tanpa an yatakallam, berkata, tanpa berbicara, karena tadi janjinya adalah tidak bertanya sebelum dijelaskan. Hatta yatahaddatsu ma'ahu yatahaddatsa ma'ahu al-khadiru fin nihayati wa yadhkuru lahu asrara hadzal ilmi, sampai akhirnya Musa ini bertahadus, berbincang dengannya Khidir di akhir peristiwa gitu. Wa yadhkuru lahu, akhirnya Khidir menyampaikan asroro, yaitu rahasia atas ilmu ini gitu, atas ilmu, atas kejadian tadi, hikmah di balik kejadian. Wa madho al-abdus sholih, kemudian madho itu bisa masya juga ya, masya ya. Kemudian Khidir abdun sholih tadi, hamba yang sholih itu berjalan. Wan nabiyyu al-mursal, juga nabi yang diutus oleh Allah tadi, yaitu Musa. Wa ya lil ilmi alladhi shara bihi al-anbiya'u talamidatu li ba'dil ubad. Apa ini? Wa ya lil ilmi alladhi shara bihil anbiya, ya karena dengan pengetahuan itu ya yang menjadikan dia al-anbiya, para nabi. Nah, nabinya ini adalah talamidatu li ba'dil ubad. Dan muridnya berapa hamba ini, maksudnya yang Khidirnya atau Musanya yang menjadi yang Khidir setelah berguru tadi ya, setelah Khidir menyampaikan tadi ya, wan nabiul mursal wa madhal abdus salih, jadi kemudian berlalulah hamba yang salih tadi yaitu Khadir, wan nabiul mursal, demikian juga nabi yang diutus itu. Wa ya lil ilmi alladhi shara bihil anbiya, dan dengan pengetahuan itu maka dia terus menjadi al-anbiya. Nah, anbiyanya ini juga talamidatu li ba'dil ubad. Nah, jadi dia akan menjadi guru muridnya si Khadir tadi kan.
Nggih, nggih. Berarti Musa itu. Ya. Oh iya, jadi murid dari obat. Oke. Oke. Satu lagi tinggal teman. Oke. Wa ai rihlatun Wa aw ayyu rihlatin ya. wa ayyu. Wa ayyu rihlatin arwa'u wa arwa'a wa ajmalu atau arwa'u wa ayyu rihlatin arwa'u wa ajmalu min rihlati tilmidiha nabi wa ustadiha abdun sholih wa bada'at rihlatul ajaibi. Ya. Nah, maka rihlah apa lagi gitu yang lebih rau'an, apa ya rau'an itu? Arwa itu ya seru gitu mungkin ya. Yang lebih seru dan lebih baik gitu ya, lebih baik daripada rihlah dengan muridnya Nabi, kemudian ustadznya juga adalah ustadz yang dari hamba Hamba yang soleh. soleh. Maka ini telah dimulailah rihlah yang begitu aja gitu. Jadi perjalanan yang menakjubkan gitu ya. Kata-katanya bagus banget ya. Iya, itu memang apa Ahmad Thohir ini memang bahasanya itu selalu mendayu-dayu kan kalau kita baca. Oke, nah ini dari peserta yang lain apakah ada yang ingin membaca? Monggo, Silahkan, lainnya. boleh raise hand. Kayaknya kalau resen ini nggak mau, soalnya rendah hati semuanya. Rendah hati semua. Iya. Oke. Monggo ada Bu Husnul, Bu Us, ada Bu Loli, Bu Indah, Indung, Mbak Feni, Bu Anis. Monggo kalau ada yang mau ikut baca. Mboten ada yang coba-coba membaca. Pendengar enggak apa-apa. Kita duet aja Mbak Ervin. Oh ini Bu Us sudah unmute. Monggo Bu Us, silakan Bu. Enggak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar. Bisa mengartikan. Dalam? Enggak bisa mengartikan. Enggak apa-apa Bu, dibaca aja. Nanti sini bagian mengartikan. Monggo. Monggo, oke. Harus ada rujukan. Mulai tadi, mulai mana tadi? Niko, intolako. Oh, ketutup. Ketutup apa? Yang pertama coba dibacakan karena ketutup ini fotonya. Oh, intolako nggih, Bu. Intolako Musa ya. Nggih. Intolako Musa wal Khadra alaihi wassalam hatta wa shalla ila syati al-bahr wa syarba min ainil hayah famarrat safinah fanadail khadra alaihim fa'arafuhu farkub. Benar enggak ya bacaan saya? Enggak apa-apa Bu, dibaca dulu nanti di tas saya. Enggak apa-apa, nggih. Benar ini enggak farkub atau farkab? Ma'ahum. Bacanya farokiba kalau ini Bu. Farokiba, nggih. Farokiba ma'ahum huwa Musa alaihissalam. Takut salah, Ustazah. Enggak apa-apa, Bu. Salah pernah mencoba itu lebih baik daripada tidak pernah mencoba. Kan sudah bisa membaca berarti kan. Daripada itu misalnya tulisan kanji gitu jenengan tulisan Tamil gitu kan. Nah, ini kan berarti udah bisa karena kita sudah berbekal membaca Quran ya. Terlepas betul dan salah nanti Bu soal belakang enggak apa-apa. Monggo dilanjutkan Bu. Ya. Wa arafa ashabas safinah al-khadra faqabalu ayyah maluhu ma'ahum lasafina bi ghairi nauli wa antadhara Musa ma saya'lamuhu
hadzal abdul sholih fauqafa ma'ahu ala tarafas safinah wa jaa asafaura fauqafa ala harfis safinah summa apa itu ya Madda, Bu. Madda. madda minqarahu fil bahri fasyaraba qadrata ma'a falam ta'jabahu mal apa itu mal Mulawahah. Mulawahatal ma'a faqara ba'idan faqala al-khadru Musa. Nggih. Satu lagi mungkin Bu Us, karena itu kan masih percakapan nggih. Satu paragraf lagi. Ya Musa, inni masalu ilmi wa alamuka wa ilmun nas jami'an fi ilmullah masalu naqratu hadzal asfura fil bahr. Oke. Nah, bagus Bu Us. Secara secara dasarnya Bu Us sudah ada bekal, nggih. Sudah bagus membacanya. Sekarang saya ulangi untuk supaya Bu Us ada tambahan pengetahuan gitu ya mengenai teknik membaca bahasa Arab itu memang ngeri-ngeri sedap. membaca bahasa Arab itu ya ini karena gundul nggak gondrong itu loh Bu. Yang kadang kita berpikir ini gimana bacanya gitu ya. Tapi bagus Bu, sudah berani, itu sudah modal, dan ya 80% sudah betul cara membacanya. Kan ada beberapa yang perlu saya sampaikan, barangkali ini nanti menjadi tambahan pengetahuan untuk Bu Us di kemudian hari kalau membaca. Nah, gini Bu, kalau ada, Mbak Ervin mungkin bisa kasih warna merah tadi ya. Jadi kalau ada kata ilah, kemudian ada ala, ada fi, ada min, ya, ada min, kemudian ada ala, ini Mbak Ervin, ala, ya. Terus nanti ada lagi yang bawah tadi fi, ada fi Mbak Ervin di bawah, ke bawah lagi. Nah, itu, nggih. Nah, jadi yang dikasih tanda merah sama Mbak Ervin ini tanda huruf namanya, Bu, ya. Huruf itu ya mungkin preposisi gitu ya. Ini yang menyebabkan bacaan sesudahnya itu menjadi kasroh gitu. Maka Bu Us kalau baca Quran nggak akan ketemu minawahu atau minawaha. Ilawahu atau ilawaha itu enggak ada. Kalaupun ada nanti ada mungkin 1-2 yang pengecualian. Ya tapi enggak Allah juga di belakangnya. Mungkin ada kata apa gitu. Nah, jadi ini Bu, ini rumus gitu. Sehingga kalau tadi misalnya Bu Us membaca ila syati'a, ila syatiu, ya bagi yang paham dia segera tahu gitu. Tapi yang nggak paham ya sudah bener aja gitu. Nah, tapi itu tadi karena memang ini kan kita belajar juga bab ilmu ya. Bagaimana Musa ini berguru kepada Khadir. Nah, Khadir mengatakan apa? Ilmu yang saya tahu, yang Allah ajarkan pada saya, memang kamu tidak tahu. Tapi Allah juga mengajarkan ilmu kepadamu yang saya tidak tahu. Nah, jadi ini menurut saya sedikit pengetahuan yang pernah
saya dapatkan ya, terkait dengan huruf-huruf ini, Bu. Ila, min, ala, fi. Itu maka menjadi kasroh huruf sesudahnya. Nah, kata sesudahnya itu nanti menjadi kasroh. Meskipun nanti mungkin ya kita perlu identifikasi lagi. Yang di belakangnya huruf-huruf itu tadi, apakah itu kata benda ataukah kata kerja ataukah huruf gitu. Misalnya tadi saya bilang ada min ya. Terus kok kita sering di Quran kok adanya minhum? Lah Bu Ella gimana sih katanya kalau ada min jadinya kasroh, itu kok jadinya sukun? Kok nggak minhumi misalnya. Nah, itu nanti ada penjelasan lagi. Ya, tapi kalau yang seperti ini insya Allah terlihat, Bu. Jadi ila syati'i min aini alas safinati. Terus ini yang bawah fi ilmi. Nah, gitu. Oke, monggo sekarang saya ulangi lagi baca dari sini, nggih. Intalaqa Musa wal Khadiru alaihi massalamu hatta wasola. Nah, ini bacaan juga harus panjang. Panjang ini bisa wasola, bisa wasola. Tetapi kenapa menggunakan panjang? Karena kembalinya kepada Khadir dan Musa. Kalau dua orang, maka ditambahkan alif. Ya, nah gitu. Menjadi panjang membacanya. Jadi Musa dan Khadir ini bertolak ya, berangkat. Intolako itu bertolak atau berangkat ya, keduanya tadi sehingga keduanya sampai ke tepi laut ila syati'il bahri. Tadi juga kesulitan Bu Us di sini membacanya apa ya? Surba, syarba apa tadi? Nah, ini karena di sini ada wasola, ini kata kerja. Ini juga kita kembalikan pada kata kerjanya. Maka dia ada alif Bu di sini dua-duanya ini kan. Wasola, syariba. Alif itu, nah ini Mbak Ervin kasih tanda. Wah ini aku seneng nih asistennya Mbak Ervin ini soalnya dikasih-kasih gini. Saya malah nggak bisa. Nah ya, alif ini menandakan pelakunya dua. Wasola sampai, syariba minum. Ini kata kerja. Atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Fi'il artinya kata kerja, dia lampau. Kata kerja lampau untuk dua orang, maka kita memberi tanda alif di sini. Sehingga membacanya, makanya kalau ngaji ya, kenapa diperhatikan panjang pendeknya ya? Karena panjang pendek itu ada artinya gitu. Ini kalau membacanya wasola, mesti orang nyangkanya pelakunya hanya satu. Ya, tapi karena di sini pelakunya Musa dan Khadir, maka ada alif di sini. Syariba juga ada alif. Syariba. Panjang bacaannya min ainil hayati. Nah, ini seni membacanya. Nanti belum nerjemahkannya. Musa dan Khidir berangkat, ya alaihi wassalam kan kembali ke Musa dan Khidir ya. Sehingga mereka berdua sampailah di tepi pantai. Keduanya minum dari mata air kehidupan. Famarrot safinatun. Nah, kemudian lewat sebuah kapal. Ya, marro itu artinya lewat atau berlalu. Ada pepatah Arab mengatakan tamurru binal ayyamu wa nahnu lahuna. Hari-hari berlalu dan kami melenakannya. Ya, jadi hari udah berlalu. Nah, fanadal khadiru alaihim fa'arafuhu. Nah, kapalnya ini tadi kan ada penumpangnya ya. Nah, kemudian Khadir memanggil mereka, lalu mereka mengetahuinya, mengenal Khadir, penumpang kapal itu, penumpang ya safina, perahu atau kapal. Farokiba. Nah, tadi bingung juga Bu Us ini apa bacanya ini ya. Nah, jadi fa-nya ini adalah huruf
Rokiba ini adalah fiil, kata kerja. Nah, ini ya sebagian yang sudah mahir bahasa Arab. Nanti dia pakai las. Nah, jadi ini membacanya rokiba. Ikut masih tetap ke wasola itu tadi ya. Syariba itu tadi. Nah, farokiba ma'ahum huwa wa Musa. Nah, lalu naiklah bersama mereka dia dan Musa. Nah, ini teman-teman yang sudah sedikit advance bahasa Arabnya, kenapa di sini tidak menggunakan alif? Ya, ini juga ada sebab. Padahal di sini pelakunya dua, tetap dua, Musa dan Khidir. Tapi di sini tidak menggunakan dua. Jadi kalau memulai kalimat itu tidak memperhatikan berapapun pelakunya. Ya, 1, 2, bahkan kadang mu'annas juga bisa dengan fi'il mudzakkar. Ya. Nah, jadi kalau di awal kalimat tidak berlaku dua atau jamak, ya. Nah, tapi tetap dengan menggunakan mufrad. Farokiba lalu naik ma'ahum bersama mereka huwa dia siapa kembali kepada Khadir wa Musa dan Musa alaihis salam. Wa arafa ashabus safinati al-khadira. Ya. Faqabbalu an yahmiluhu ma'ahum ala safinati. Nah, ashab, sahib itu bisa berarti banyak arti ya. Sahib dengan jamak ashab itu bisa berarti pemilik, bisa berarti penghuni, bisa berarti kalau ini konteksnya karena safinah ya kapal, maka ashab di sini artinya penumpang. Wa arafa ashabus safinati al-khadira. Nah, ternyata penumpang kapal itu sudah pada tahu siapa Khadir ini. Faqabbalu an yahmiluhu ma'ahum 'ala safinati. Lalu mereka menerima untuk membawa Khadir bersama mereka di atas kapal. Bi ghairi naulin. Nah, naulin di sini artinya ujroh wa ato. Jadi nggak usah pakai biaya, nggak usah pakai ongkos. Mau naik kapal itu nggak ditarik tarif, nggak ada tarifnya gitu. Jadi naulun ini artinya apa? Ujroh. Ya tarif gitu mungkin ya kalau bahasa kita. Jadi naik kapalnya nggak usah pakai tarif. Wantadhara Musa masaya. Wantadhara Musa masu sayu'allimuhu hadzal abdus salih. Kemudian Musa menunggu apa ya yang akan diajarkan oleh hamba yang solih ini. Ditunggu-tunggu. Jadi mau diajarkan apa? Ya, apa mau diajarkan abata atau apa? Mau membaca, menulis atau apa gitu. Ini Musa sudah menunggu-nunggu gitu. Karena kok tiba-tiba naik perahu, naik kapal, ini apa yang mau diajarkan? Fawaqafa ma'ahu ala qarfis safinati. Nah, kemudian berhenti bersamanya di atas torfis safina. Torfun itu ya tepi ya, di tepi kapal itu. Mungkin duduknya di ujung kapal. Waja'a usfurun fawaqafa ala harfis safinati thumma madda min qaruhu fil bahri fasyariba qitrata ma'in falam tu'jibhu mulawwahatul ma'i fatara ba'idan faqala al-qadiru li Musa. Ke bawah Mbak Ervin. Nanti saya dibantu cari di kampus ini qitrah ya. Qitrah. Oke. Mana tadi bawahnya? Ya Musa, inna mathala ilmi wa ilmika wa ilmin nasi jami'an fi ilmillahi mathalu naqrati
hadzal usfuri fil bahri. Nah, ini kembali lagi mendayu-dayu bahasanya. Kita pakai permisalan yang bagus ini. Siapa? Syekh Hamid Ahmad Thohir ini. Oke. Coba Mbak Ervin ke atas lagi sambil saya dibantu cari di kamus. Ada beberapa yang belum tahu. Nah, kemudian ini tadi ya. Wantadhara Musa, kemudian Musa menunggu apa yang akan diajarkan oleh hamba yang solih ini. Qafa mau ala tarfis safinah, lalu kemudian berhenti ya di ujung kapal. Lalu datanglah burung. Fawaqafa ala harfis safinah. Burung itu juga hinggap di ujung kapal itu tadi. Summa madda min qoruhu. Lalu min qorun ya. Min qorun itu artinya paruh. Bahasa Jawanya cucuk. Nah, jadi paruhnya dia menjulurkan madda min qorohu mungkin ya. Jadi madda al-usfur min qorohu. Dia menjulurkan paruhnya fil bahri. Kemudian menjulurkan minkornya, paruhnya ke laut. Fasyariba fitrotamain. Kemudian minum. Kitrah di sini ketemu nggak Mbak Ervin apa artinya? Yang mana ini? Ini kitrah ini loh. Kitrah. Apa mungkin seperti air apa ya istilahnya? Falam tu'jibuhu mulawwahatul ma'i. Mungkin begini ya. Jadi minum setetes air dari sungai, dari laut itu, tetapi tidak merubah keberadaan air gitu. Falam tu'jibhu mulawwahatul ma. Nah, jadi burung itu kan minum dari setetes air yang ada di laut itu, tapi kan nggak pengaruh, lautnya nggak kemudian berkurang atau gimana gitu loh dari air yang diambil oleh burung. Mungkin berbeda dengan misalnya air itu ada di gelas ya atau ada di kobokan gitu kan, kalau diminum misalnya burung menjulurkan paruhnya, maka akan berkurang air itu. Nah, sementara air yang ada di laut itu kan ya enggak, walaupun mungkin burung ini minum sekenyangnya gitu, sekenyang perutnya itu ya enggak pengaruh. Maka di sini falam tu'jibhu mulawwahatul ma. Jadi enggak ada yang menakjubkan atau menjadikan air yang ada di laut itu berkurang gitu. Fator dan kemudian burung itu tadi terbang jauh. Nah, setelah itu Khadir berkata kepada Musa, wahai Musa, inna mathala ilmi wa ilmika wa ilmin nasi jami'an. Wahai Musa, perumpamaan ilmuku dan ilmumu dan ilmu manusia semua ya di hadapan ilmunya Allah itu seperti ya minuman apa sih bahasanya ya secucuknya itu tadi ya, nakroti hadal usul fil bahar gitu. Jadi ilmu kita, ilmu saya, ilmumu, ilmu manusia semua ini hanya ibarat satu cucuan itu tadi loh. Satu bahasa Indonesianya. Ya istilahnya satu tegukan minumannya burung itu tadi gitu. Itu tidak dengan luasnya sungai laut itu tadi. Jadi nggak pengaruh air yang ada di laut itu, walaupun misalnya burung itu minum sampai sekenyang-kenyangnya yang ada kebutuhan dia air yang ada di laut tadi, misalnya sampai dia minum sampai kembung air ya, itu nggak ngaruh air yang ada di sungai itu. Nah, itulah ibarat ilmu kita manusia ya di hadapan ilmunya Allah. Mungkin ini kalau kita kembalikan pada salah satu surat Al-Qur'an ya. Di surat apa? Salah satu ayat Al-Qur'an di surat Luqman atau di surat Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi itu kan? Itu di surat Al-Kahfi atau di surat Luqman itu? Di Al-Kahfi juga kan? Karena kalau yang di Luqman itu yang ibarat tinta, ibarat pohon itu apa? Sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Agak lupa bunyi depannya.
Ya, jadi ini di surat Al-Kahfi juga qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, law kana al-bahru andaikan laut itu ya dijadikan tinta, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru niscaya akan habis air di laut itu qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat atau ilmu Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan dengan serupa gitu, didatangkan laut yang lain untuk menulis kalimat Allah, maka tidak akan habis. Air lautnya udah habis dulu sebelum kalimat Allah itu habis. Nah, jadi ini mungkin tadi perumpamaan ya. Jadi dari sini mendapatkan satu pelajaran. Ini mungkin yang tidak disebutkan dalam Quran. Kalau ini juga ada pelajaran dari Khidir kepada Musa, bahwa ketika burung ya minum seteguk air laut gitu kan, kemudian Khidir memberikan pelajaran kepada Musa. Inilah ilmuku, ilmumu, dan ilmu seluruh manusia di hadapan ilmu Allah itu ibaratnya seperti tegukan minumnya burung tadi dibanding dengan luasnya laut, air yang ada di laut ini. Oke, masih ada sedikit kan Mbak Ervin? Coba dilanjutkan lagi Mbak Ervin, satu paragraf mungkin. Masih ada waktu 3 menit lumayan. Ya. Wa adraka Musa annahu amama hakimin minal hukama'i fazdada i'jaban wa taqdiran lil khadiri wa wasata hadzal i'jabi wa wasata hadzal i'jabu ini tahaddatsa mafaji'atan tiba-tiba wa bainama ashabus safinati wa kanu fuqara'u masakin wa kanu. Sebentar Mbak Ervin, wa kanu itu kan sudah ada isim kana di situ. Wa kanu fuqara. Terus siapa ininya? Ya karena kanu ini kan sudah ada itunya ya, sudah ada isim kananya di situ tersimpan. Oh iya. Fakanu mereka gitu ya. Fakanu fuqara'a masakin munsyaghalina biswaidi idzan bil khadiri yaqsudu ila lauhin min alwahis safinati fayakhla'uhu. Nah, kemudian akhirnya Musa mengetahui, Musa akhirnya mengetahui bahwasannya dia sedang berada di depan hakim dari segala hakim. Oh, orang yang mengetahui hikmah gitu maksudnya. Iya, hakim minal hukama. Jadi hakimnya dari para hakim gitu. Yang punya para hakim. Kemudian sana gitu ya. Yang bisa mengambil hikmah. Fazdada jawaban, maka ia bertambahlah ketakjubannya. Wa taqdiran dan apa takdir? Ya takjub dan apa ya? Takjubannya kepada Khidir semakin bertambah. Wa wasata hadzal i'jab. Apa wasata? Tengah-tengah. Enggak nyambung sih. Dan di tengah ya maksudnya di sela-sela ketakjubannya itu tadi, ya. Dan di sela-sela ketakjubannya tadi tahaddatsa ini apa? Kayak terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Wa bainama ashabus safinah, dan juga di antara orang-orang yang sedang naik kapal tadi. Wa kanu fuqara'a masakin, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Ini fakir secara ini benar-benar fakir atau ilmunya?
Ini. Coba dibaca kelanjutannya. Munsyaghalina Heeh. bis-syaidi. Sedangkan mereka itu selalu disibukkan dengan berburu. Idzan bil Khadir. Kemudian setelahnya Khadir bermaksud yaksudu ila lauhin menuju pada salah satu papan dari papan-papan kapal ya. kapal. Kemudian dicopot. Oh, ini ceritanya. Kemudian Nah, salah jadi satu kan papannya diambil. kalau yang di Quran kan khorokoha ya, dilubangi ya. Tapi kalau di sini tuh ternyata kan ada papan-papan apa ya kan kalau kapal itu kan terbuat dari papan-papan kan. Nah, ternyata tuh papannya dicopot sama Khadir ini. Wahuna saro Musa wahaja waqala. Tahu artinya saro dan haja ini Mbak Ervin? Sebentar. Ini yang bawahnya tadi. Saro haja. Bukannya itu fi'il. Yang mana ini? Ya, jadi tadi kan terus dilepaskan apa papan-papannya kapal tadi. Nah, terus kemudian Saro Musa wahaja. Mungkin Musa kebingungan gitu paling ya. Ya. Atau bertanya-tanya, penasaran gitu mungkin. Coba dicek artinya di kamus. Qaumun hamaluna bi ghairi naulin. Takhla'u lawhan min safinatihim fatakhriquha. Litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Walakinnal khadira nadhara fi tuma'ninatin wa sakinatin faqala li Musa alam aqul laka ya Musa innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, jadi itu tadi kan terus Musa kan kebingungan kan ya Mbak Ervin. Anggaplah itu saro dan haja itu artinya kira-kira ya kebingungan dan penasaran gitu. Kenapa kok udah tahu kalau penumpang kapal itu orang-orang miskin, orang-orang fakir gitu, kok malah dilepas kapal-kapalnya itu dan dilubangi ininya apa papannya itu. Nah, kemudian Musa ini berkata kepada Khidir, "Qaumun hamaluna bi ghairi naulin." Sudahlah mereka ini membawa kita tanpa tarif gitu loh. Sudah mau numpangin kita tanpa tarif. Takhla ulauhan min safinatihim. Kok kamu tuh kok malah melepas papan dari kapal mereka. Fatakhriqoha. Kemudian kamu khoroko melubangi ya. Kemudian kamu melubanginya. Itu ghariqo ahlaha. Apa emang kamu ini mau menenggelamkan penumpangnya? Laqad ji'ta syai'an imro. Kamu ini sungguh telah melakukan sesuatu yang buruk. Nah, ini protesnya Musa ke Khidir ketika melihat kejadian itu tadi, mengalami peristiwa itu tadi, dia protes ke Khidir. Walakinnal khadira nadhara fi tuma'ninatin wa sakinatin. Nah, karena Khidir tadi ketika di awal perjalanan kan sudah pesan, nanti sabar ya kalau ikut sama saya. Berpetualang dengan saya ini harus sabar gitu. Nah, Musa kan sudah janji mau sabar. Tapi ternyata ada peristiwa itu dia segera protes gitu. Nah, tapi ini Khidir dengan tenang. Fi tuma'ninatin, dengan tuma'ninah wasakinah dan tenang, ya. Santai, tenang gitu. Kemudian berkata kepada Musa, "Alam aqul laka ya Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Bukannya aku sudah bilang ke kamu Musa, kamu tuh nggak akan bisa sabar bersamaku. Fatadzakkara Musa asy-syarta wal ahda alladhi qata'ahu ala nafsihi fala su'ala wala i'tiradha faqala. Nah, kemudian Musa baru tersadar, baru ingat gitu ya tentang syarat dan perjanjian yang dia putuskan tadi sebelumnya ya, maka mestinya tidak ada persoalan dan tidak ada pertentangan itu melihat peristiwa-peristiwa itu. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Lalu Musa, oh jangan hukum saya ya, Qadir, gitu. La tu'akhidni bima nasitu karena saya lupa. Ya, jangan hukum aku atas apa yang aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Nah, kemudian jangan jadikan urusanku ini menjadi rumit atau sulit gitu. Tsumantalaqa min jadid. Lalu kembali lagi ya Pak, berangkat lagi. Faqad ghafarul Khadiru li Musa. Khadir memaafkan Musa, ya mengampuni Musa. Nisyanihi. Faqad ghafarul Khadiru li Musa nisyanahu fil marratil ula. Nah, alpa atau lupanya ya
kealpaannya Musa yang pertama ini sudah dimaafkan oleh Khadir. Nah, nanti kita tunggu petualangan dan perjalanan berikutnya apa yang terjadi. Nanti Musa akan tanya lagi. Musa akan tanya lagi. Ternyata dia sulit untuk bersabar ya, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika melakukan perjalanan atau petualangan bersama Nabi Khidir. Oke, sampai sini dulu Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Ervin. Langsung silakan ditutup. Waktu saya serahkan ke Mbak Ervin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan pada sore hari ini kita diberikan luang waktu dan juga nikmat sehat sehingga bisa mendengarkan kajian ngaji bercerita gitu ya, tahadus bin ni'mah pada sore hari ini dengan Ustazah Lailatul Fitriyah. Alhamdulillah di penghujung acara ini semakin banyak ya, semakin sore semakin ramai gitu, udah siap-siap sholat maghrib mungkin teman-teman semuanya. Semoga di minggu pekan-pekan berikutnya juga tetap ramai kita syiarkan belajar ngaji kitab ini, semoga juga istiqomah dan kita doakan Ustazah Laila semoga sehat selalu, semoga lancar semua urusannya sehingga bisa menemani kita dalam pembelajaran kita. Mari kita akhiri acara kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemuan Ustazah Laila dan teman-teman. Yes, sami-sami Mbak Ervin. Terima kasih. Terima kasih Teacher Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Feni, terima kasih juga. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.